menguak sosok misterius makhluk pengetuk pintu-pintu rumah penduduk di Karawang. Makhluknya makhluk gaib karena tidak bisa dideteksi oleh layar CCTV. CCTV tidak mampu merekam sosok makhluk gaib tersebut. Walaupun toh ada beberapa bayang-bayang yang bisa ditangkap oleh layar CCTV oleh beberapa rumah di Karawang, Jawa Barat. Nah, yang jelas suaranya, ketukan suaranya bisa terdengar, bisa direkam oleh CCTV. Nah, kalau bayang-bayang manusianya atau makhluknya rata-rata tidak bisa ditangkap oleh layar CCTV. Nah, sebenarnya makhluk apakah sih yang mengetuk-ngetuk pintu rumah-rumahnya penduduk yang terjadi di Karawang baru-baru ini? Apakah sosok makhluk gaib yang misterius itu adalah jenis pesugihan? Pesugihan yang misterius, ataukah justru mungkin sosok-sosok jin-jin korin? Kan bisa saja jin korin itu jin yang mendampingi manusia. Nah, saat ini kan banyak sekali para petugas pengantar paket, ya kan? Para petugas pengantar paket itu paketnya itu setiap saat itu juga diikuti oleh jin korin. Jadi para petugas pengantar paket itu ada jin korinnya. Nah, bisa juga jadi jenis malaikat, bisa segala kemungkinan bisa ini terjadi. Jadi bisa segala kemungkinan. Oleh sebab itulah nanti kita akan kupas sedikit ya, nggak sampai tuntas nih. Kita kupas sedikit tentang fenomena makhluk misterius pengetuk pintu. Karena kejadiannya bukan hanya saat ini saja, maka kita nanti akan jelaskan sedikit demi sedikit. Begini, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, bahwa fenomena makhluk misterius pengetuk pintu di beberapa rumah penduduk secara serentak bersama-sama. Waktunya pada waktu tengah malam. Nah, kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Karawang saja. Ingat, ini bukan kejadian pertama kali, bukan satu-satunya. Jadi kejadian seperti ini bukan pertama kali dan juga bukan satu-satunya. Sudah sering terjadi di mana-mana, di beberapa daerah ya. Ini sudah terjadi di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara di seluruh dunia. Dari zaman dahulu sudah ada. Jadi kalau zaman dahulu, kalau sebelum Nabi Muhammad SAW, sudah banyak sekali terjadi fenomena rumah penduduk diketuk-ketuk oleh makhluk gaib. Ingat ya, zamannya sebelum zaman Nabi Muhammad loh ya. Kalau sebelum zaman Nabi Muhammad itu rumah penduduk diketuk-ketuk, tok 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 tok, dor 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 dor, tuk 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 tuk, misalnya nih. Tergantung bunyinya ya kan. Kalau yang ada di Karawang itu kan rumahnya banyak yang dipagar besi, sehingga bunyinya banyak yang berbunyi teng 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 gitu. Ada yang teng teng, ada yang dor 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 dor, ada yang tek tek, tapi makhluknya nggak kelihatan. Bunyi-bunyi ketukan itu semuanya bisa terekam oleh CCTV bunyinya, tetapi makhluknya tidak terekam, nggak jelas. Ada yang katanya terekam tapi nggak jelas. Kembali lagi kepada fenomena umat-umat zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, itu sudah sering terjadi. Rumah-rumah penduduk diketuk-ketuk tengah malam. Lah, yang ngetuk biasanya kalau zaman dahulu itu rata-rata adalah para malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu mengetuk pintu rumah-rumah penduduk yang melakukan dosa dan kesalahan. Jadi kalau umat zaman dahulu ya, zaman dahulu sekali lagi ini umat-umat Nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, itu kalau ada manusia yang melakukan kesalahan, itu langsung tengah malamnya ada malaikat yang ngetuk-ngetuk pintu. Itu malaikat mengirimkan surat tuh, tulisan atau di pintunya ditulis oleh malaikat, kamu melakukan kesalahan ini, maka cara tobatnya ini. Itu ada tulisan di pintu-pintu. Zaman dahulu kan gitu ya. Orang melakukan kesalahan langsung paginya rumahnya ada tulisannya, diketuk-ketuk oleh malaikat, ada tulisannya, kamu sudah melakukan dosa ini, maka cara tobatnya seperti ini. Nah, begitu. Nah, kalau zaman sekarang begitu, manusia zaman sekarang ini banyak yang taat ya. Kalau seandainya seperti itu loh ya, orang-orang melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian malam-malamnya rumahnya diketuk-ketuk oleh malaikat misalnya ya kan, malaikat ngetuk-ngetuk, kemudian
si penghuni rumah keluar pagi-pagi, tertulislah di pintu rumahnya, kamu telah melakukan pacaran, misalnya kamu telah berzina, kamu telah berbohong, kamu telah menipu, kamu telah apalah. Dan di situ juga plus ada tulisan untuk cara bertaubatnya. Itu kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, artinya umat-umat zaman dahulu ya. Oleh sebab itulah fenomena seperti ini, yaitu pengetuk-ngetuk pintu, ada beberapa kemungkinan ya, diantaranya yaitu ada kalanya dari para malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada penduduk akan datangnya suatu bahaya. Bahaya itu karena manusia melakukan dosa kan, sehingga ada malaikat yang diutus oleh Allah mengetuk-ngetuk pintu rumah penduduk dan memberikan suatu kabar akan terjadi bahaya seperti ini, seperti itu, maka Anda harus melakukan seperti ini, seperti itu. Itu kalau malaikat. Nah, ada kalanya juga dari golongan jin jahat. Nah, ini kemungkinan kalau di Karawang ini jin jahat penghuni tanah di daerah tersebut. Kan daerah perumahan misalnya ya, dulunya itu kan tanahnya gawat, tempatnya jin misalnya. Jadi nggak langsung kita menjustis ya, menjudge enggak, tetapi ini kemungkinan. Jadi jin jahat penghuni tanah di daerah tersebut yang meminta tumbal juga bisa. Jadi harus hati-hati ini kalau seandainya kemungkinan yang kedua, kan minta tumbal, diketuk-ketuk rumah, yang diketuk-ketuk itu ya mungkin sudah suatu tanda atau alamat, maka perbanyaklah zikir, berdoa kepada Allah agar selamat. Atau ada kalanya dari makhluk jadi-jadian. Nah, makhluk jadi-jadian itu ya enggak manusia, enggak jin, tapi jadi-jadian, setengah manusia setengah jin ya, semacam pesugihan. Pesugihan itu disebut makhluk jadi-jadian ya, karena memang dia manusia tapi menggunakan kekuatan-kekuatan jin, sehingga dia disebut makhluk jadi-jadian. Seperti pesugihan itu begitu, namanya makhluk jadi-jadian. Atau mungkin juga dari ulah jin koren. Jin koren itu jin yang mengikuti manusia dari para petugas pengantar paket. Kan sekarang ini banyak sekali para petugas pengantar paket dari jualan online kan, jual beli online tuh, Shopee online ya kan. Itu kan paket. Nah, kadang-kadang itu diikuti jin koren. Nah, bisa juga, jadi banyak kemungkinan. Ada lagi kemungkinan yang lain. Oleh sebab itulah kita berdoa ya kepada saudara-saudara kita, mudahkan saudara kita yang ada di Karawang, nggak usah takut, nggak usah gelisah, tapi tetaplah tenang, perbanyak zikir dan doa, rumahnya dipakai untuk pengajian ya, dipakai pengajian agar diselamatkan oleh Allah dunia maupun akhirat. Jadi rumah-rumah yang sudah diketuk-ketuk itu diperbanyak baca sholawat dan doa, dan juga dipakai untuk pengajian. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.